warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga di hari Jumat yang cerah ini kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk menjalankan kegiatan kita. Perkenalkan, nama saya Rodotul Janah dan NIM 14014211081 dari Prodi PGSD yang akan mempresentasikan mengenai pengusaha sukses tingkat nasional dan tingkat pemula dengan mata kuliah Technopreneurship. Nah, kita yang pertama ini akan membahas mengenai pengusaha sukses tingkat nasional, yaitu produknya yaitu Lemonilo, yang CEO-nya adalah Sinta Nurfauzia, dengan dosen pengampu Bapak Farid Eskom, Mkom, PhD. Nah, peta konsep atau apa yang kita akan bahas kali ini, yaitu yang pertama ada profil atau biodata, kemudian yang kedua ada sepak terjang pengusaha, yang ketiga ada foto-foto profil dan usahanya, kemudian yang keempat ada kendala yang pernah dihadapi, dan yang kelima ada omset. Nah, kita masuk ke profil atau biodata dari Kak Sinta Fauzia ini ya, teman-teman. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikannya yaitu yang pertama ada di SMA Al-Izhar Pondok Labu, Universitas Indonesia, dan Harvard Law School. Nah, kalau kalian mau mencari link ID-nya, ada di Sinta Nurfauzia. Kemudian Instagramnya di @nurfauzia, Twitternya di @snurfauzia. Kemudian pengalaman beliau itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Apa aja sih pengalamannya? Yang pertama ada Research Assistant United National Development Program, Lead Project. Nah, bagus banget ya teman. Terus ada Inter Rajat Entan, Associate atau Train a Lead and Offering Indonesia, atau Giting and Reksodi Putro, Associate Dispute Resolution Division Lubis, kemudian ada Santosa dan Maramis, Red and Konsultan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengadilan Pembangunan atau UKP PPP. Kemudian ada Summer Fellow World Bank Group, Visiting Research Harvard Law School, Master of Law Harvard Law School, and CEO Founder Lemonilo. Kemudian kita masuk kepada sepak terjang pengusaha, yaitu pengusaha Lemonilo ini ya teman-teman. Jadi Sinta mengawali karirnya sebagai pengacara setelah sebelumnya ia merasa masalah keluarganya terbantu karena adanya sosok seorang pengacara. Sinta pun berhasil lulus jurusan hukum dari Universitas Indonesia. Setelah menjalani karir di hukum dan lulus jurusan hukum dari Universitas Indonesia, beberapa tahun pada umur 25 tahun, ia mengalami quarter life crisis yang menyebabkan ia mempertanyakan apa lagi yang akan dia kejar. Akhirnya Sinta mendapat beasiswa. Beasiswa itu LPDP S2 ke Harvard Law School. Nah, di Harvard ia bertemu dengan partner bisnisnya yaitu Johannes Ardian dan Ronald Wijaya yang akhirnya mereka mendirikan Lemonilo. Lemonilo awalnya adalah sebuah e-commerce yang berfokus pada health food. Lemonilo didirikan pada tahun 2015. Lemonilo awalnya hadir sebagai startup kesehatan bernama Konsula pada tanggal 20 Agustus tahun 2018. Startup tersebut memastikan telah adanya pendanaan jumbo dari Alphard JWC Ventures dan Uniform Capital. Kini, Lemonilo merambah memproduksi berbagai produk dengan brand sendiri seperti mie instan, cemilan keripik, bumbu-bumbu, dan lainnya. Sinta juga berujar, ia memiliki visi ke depan untuk mengatasi berbagai masalah terkait healthy lifestyle. Melanjutkan kesuksesan Lemonilo, mie instan rasa mie goreng, Lemonilo terus mengembangkan dan meluncurkan lebih banyak lagi produk-produk kesehatan atau produk-produk yang sehat. Sampai dengan tahun 2020, Lemonilo telah menjual lebih dari 40 produk melalui platform online-nya. Jadi Lemonilo itu ada aplikasi online-nya seperti itu di Play Store atau di kalau di Android itu namanya Play Store ya teman-teman. Kemudian pada tahun 2019 Lemonilo merilis aplikasi mobile yang tersedia di App Store dan Google Play Store. Nah, nanti kalian juga bisa nih download aplikasi Lemonilo. Pada Juli tahun 2020, Lemonilo secara resmi memperkenalkan The Bell di sebagai brand ambassador untuk produk mie instan Lemonilo. Seiring dengan meningkatnya permintaan, Lemonilo mie instan kemudian selain dijual secara online juga dijual secara luring.
baik di supermarket maupun minimarket. Lemonilo mie instan kini tersedia lebih dari 28 wilayah di Indonesia. Wah, keren banget ya. Lemonilo mendapatkan pendanaan seri C senilai US dollar 36 juta atau sekitar 516,2 miliar yang dipimpin oleh Sofia Ventures SA serta partisipasi kembali dari Sequoia Capital India. Melalui pendanaan ini, Lemonilo akan memperkuat jaringan distribusi di Indonesia dan eksplorasi produk ke luar negeri. Kemudian kita masuk ke foto profil dan usahanya. Nah, ini Lemonilo didirikan oleh Sinta Nurfauzia. Ini dia Sinta Nurfauzia, Ronald Wijaya, dan Johannes Ardian. Nah, Johannes Ardian ini sebagai Chef of Product and Tech pada tahun 2016. Startup ini langsung mengusung 3 pilar di setiap produknya, yaitu enak, praktis, dan terjangkau. Lah, ini produknya Lemonilo. Kemudian kita masuk ke dalam varian mie lemonilo. Awalnya mie lemonilo ini hanya tersedia satu produk, yaitu ini, mie goreng. Kemudian dengan bertambahnya tahun, kemudian zamannya yang berubah seperti itu, lemonilo kan banyak permintaan. Nah, lemonilo membuat lagi produk-produk selain mie goreng. Jadi lemonilo mengeluarkan mie pedas Korea, ada mie kuah kari ayam, dan mie kuah ayam bawang seperti itu. Kemudian kita masuk kepada kendala yang pernah dihadapi oleh mie lemonilo ini ya teman-teman. Menurut Sinta Nurfauzia, CEO founder atau CEO Lemonilo, salah satu kunci agar sebuah bisnis bisa bertahan dan mendapat keuntungan adalah dengan menjadi solusi dari permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat. Nah, dari situ akhirnya membuat orang lain mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Sinta Nurfauzia, CEO Lemonilo mengatakan kebijakan PPKM menjadi tantangan untuk Lemonilo karena masyarakat yang ingin berbelanja produk secara offline di minimarket atau di pasar terbatas pergerakannya. Namun tantangan ini mendorong Lemonilo untuk membuat strategi baru guna menarik perhatian masyarakat. Salah satunya dengan meluncurkan program Wiranilo atau program reseller Lemonilo, di mana sebagian besar reseller ini biasanya menjual langsung produk ke masyarakat di sekelilingnya maupun secara online. Nah, kesadaran hidup sehat memiliki peran yang sangat besar dalam mengubah keputusan konsumen untuk memilih produk yang akan dikonsumsi oleh dirinya maupun keluarga. Karena itu, edukasi mengenai pentingnya gaya hidup sehat secara luas merupakan salah satu fokus Lemonilo. Saat konsumen sudah teredukasi, maka secara alami mereka akan memilih produk yang lebih sehat dan produk-produk Lemonilo menjadi pilihannya seperti itu. Lemonilo juga fokus membuat produk-produk yang dapat tersedia dan dijangkau di seluruh wilayah Indonesia, sehingga brand Lemonilo bisa hadir baik secara online melalui web, aplikasi, dan juga official store di marketplace serta secara offline di supermarket maupun minimarket seluruh Indonesia. Kemudian kita masuk kepada omsetnya. Nah, perusahaan rintisan atau startup di bidang lifestyle consumer goods Lemonilo menyatakan telah meraih pendanaan seri C US dollar 36 juta atau sekitar 516 miliar. CEO Lemonilo, Sinta Nurfauzia, menyebutkan investasi ini didapat dari Sofina asal Belgia dan Sego Capital India. Hingga kini, Lemonilo sudah meluncurkan lebih dari 40 produk, mulai dari mie instan, cemilan, dan bahan esensial lainnya. Semua produk ini dijual di platform digitalnya sendiri, serta tersedia di lebih dari 1.000 pot atau point of sales di Indonesia. Produk pertamanya yaitu mie instan Lemonilo saat ini sudah tertanam kuat di benak masyarakat sebagai mie instan hijau dengan mendorong pembicaraan di media sosial untuk kategori mie instan dengan 49% SOV atau share of voice. Nah, terima kasih. Kemudian, kita akan masuk kepada pengusaha pemula. Nah, ini kita masuk ke dalam pengusaha pemula. Nah, pengusaha pemula yang saya ambil yaitu penjual seblak. Nah, peta konsep yang akan kita bahas yaitu ada 5. Yang pertama profil atau biodatanya, kemudian memulai usahanya itu bagaimana,
apakah ada kendala atau tidak. Kemudian yang ketiga, kendala yang dihadapi dalam memulai usaha baru ini. Kemudian yang keempat ada omset, dan yang terakhir ada saran bagi para pengusaha. Nah, kita masuk ke dalam profil atau biodata. Namanya yaitu Ibu Suharsi, usianya 51 tahun, nama suaminya Pak Waluyo, memiliki 2 anak, dan beralamatkan di Wonolopo, RT 3, RB 8, Mijen Semarang. Ini fotonya Ibu Suharsi. Ini foto bersama saya, teman-teman. Nah, kita masuk ke seblak. Sebenarnya seblak itu apa sih? Nah, seblak adalah makanan yang terkenal karena cita rasanya yang pedas. Kata seblak berasal dari bahasa Sunda yang artinya menyengat. Makna seblak ditunjukkan untuk bumbu cikur atau kencur yang menjadi penyedap masakan. Sementara kerupuk kenyal, mie, bakso, sosis, makroni, dan kerupuk aci merupakan isian dari seblak. Nah, ini adalah gambar seblaknya. Wah, pasti ini anak-anak muda zaman sekarang paling doyan itu makannya seblak. Kemudian kita masuk kepada memulai usaha. Ibu Suharsi awalnya berjualan jajanan anak-anak, dan yang sering membeli jajanan ini adalah tetangga dan siswi di SMP Negeri 23 Semarang. Karena SMP Negeri 23 Semarang itu berada di Mijen ya teman-teman. Soalnya Ibu Suharsi itu menjualnya juga di daerah Mijen, Wonolopo seperti itu. Siswa-siswi ini meminta Bu Suharsi untuk mencoba berjualan seblak. Nah, kemudian Bu Suharsi kepo seperti itu. Apa sih seblak itu? Kemudian Ibu Suharsi pergi untuk membeli dan mencoba seblak bersama suami dan anak-anaknya. Setelah Bu Suharsi mengetahui rasa dan bentuk dari seblak tersebut, Bu Suharsi mencoba untuk membuat seblak sendiri dan menginovasikan seblak tersebut. Kemudian kita masuk kepada kendala yang pernah dihadapi. Pada awalnya, Ibu Suharsi membuka warung jajanan seblak ini, banyak orang yang tidak mengetahui karena lokasi atau tempatnya itu masuk ke gang-gang kecil, teman-teman. Kemudian, lambat laun anak-anak mulai mengetahui keberadaan jajanan seblak ini, dan kini telah banyak dikenal orang, terutama anak-anak sekolah. Omset yang didapat dari Ibu Suharsi berjualan seblak ini itu dalam satu hari kurang dari penghasilan dari penjualan seblak ini 200.000, namun jika ramai bisa mencapai 500.000 rupiah per hari. Kemudian ada saran bagi para pengusaha. Saran untuk para pengusaha dari Ibu Suharsi adalah sabar, selalu ikhtiar, harus selalu mencoba hal-hal baru dengan selalu membuat inovasi untuk usahanya. Jikalau gagal, harus selalu mencoba dan mencoba terus hingga hasilnya berhasil, yaitu pantang menyerah. Harus selalu kuat sekuat apa yang kita bisa, karena setiap usaha pasti ada naik turunnya atau ada untung ruginya. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.